Shalom Bapak Ibu, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Kita mau renungkan kebenaran firman. Kita satu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu yang terus Tuhan limpahi bagi kami. Pagi ini kami merasakan kasih yang sungguh sangat luar biasa. Kami mau renungkan kebenaran firman, kami mau belajar, kami mau ikut apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kami pagi ini. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Berkati kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti kebenaran firman. Dalam nama Yesus berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita ada pagi ini karena anugerah Tuhan tentunya. Kita ada di bulan Januari, masih di bulan Januari, sudah di 2025. Dan semua ada karena kasih, anugerah, dan cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya mau kasih satu judul renungan kita, yaitu respon keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita ambil dari bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kekasihnya Tuhan, ya, saya bersyukur kalau kita sudah ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kita sudah ada di dalam anugerah keselamatan, di mana kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah ini ada pada saat Petrus berkhotbah. Ya, kita tahu bahwa kisah ini adalah jawaban Petrus dari pertanyaan-pertanyaan pada saat itu. Setelah mendengar khotbah Petrus, orang banyak bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Pagi ini saya mau mengingatkan dan terus mengingatkan kita semua bahwa kita sudah ada di 2025, 2024 sudah berlalu. Kalau masih ada di antara kita yang belum memutuskan untuk keputusan-keputusan besar dari iman percaya kita, ya mungkin ada teman-teman, ada keluarga, ada andai tolan, ada kenalan atau siapapun orang yang Tuhan taruh beban di hati kita untuk kasih karunia Allah itu terjadi dalam kehidupannya. Ayo kita sama-sama doakan, kita sama-sama gumuli, kita sama-sama dukung untuk beroleh kasih karunia. Ya, setelah Petrus berkhotbah, orang banyak itu bertanya-tanya, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ada beberapa hal yang kita pelajari di sini, bahwa Petrus memberikan 3 langkah yang jelas. Ya, bagaimana kita harus bertobat, bagaimana harus dibaptis, dan bagaimana harus menerima kuasa Roh Kudus. Renungan ini kita akan mencoba menyoroti 3 hal yang paling mendasar dalam keimanan kita. Yang pertama adalah bertobatlah. Bertobat adalah berbalik kepada Allah. Pertobatan adalah respon pertama terhadap panggilan Allah. Itu berarti berbalik dari jalan dosa, dari jalan kekelaman, dari jalan di mana kita ada di dalam kegelapan, jauh daripada Tuhan, daripada perkenanan Tuhan, karena kita telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita mau kembali, kita mau menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa. Oleh sebab itu kita butuh pertobatan. Pertobatan adalah langkah di mana kita menyadari kita orang berdosa dan mau berubah, baik hati, pikiran, dan tindakan, dan mau
mengarahkan diri kembali kepada Allah di dalam jalan kebenarannya. Ini adalah langkah awal untuk kita menerima pengampunan dosa. Bagaimana caranya kita menerima pengampunan dosa dan mengalami hubungan yang dipulihkan kembali dengan Allah? Caranya adalah ya bertobatlah, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ada banyak mungkin pertanyaan yang timbul di benak saudara dan saya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana Yesus, siapa Yesus dan lain sebagainya. Ayo bergumul sama Tuhan, berdoa, dan ambil keputusan untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Ada banyak mungkin waktu yang sudah kita buang, ada mungkin banyak waktu yang sudah kita lewatkan. Beberapa waktu yang lalu ya khotbah para hamba-hamba Tuhan, para gembala, Pak Bernard juga sempat khotbah di Desember, menyatakan di Wahyu, Yesus mengetuk pintu. Kalau ada yang membukanya, dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Ayo, sudah berapa banyak waktu yang terbuang dalam hidup kita? Kita sia-siakan waktu untuk kita ambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari melalui renungan pagi ini, saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih membuat keputusan itu belum bulat. Ayo bulatkan tekad. Ambil keputusan dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu langkah awal. Langkah yang kedua adalah dibaptis. Baptis menjadi perlu, menjadi penting sebagai deklarasi iman dalam ketaatan, sebagai wujud deklarasi bahwa aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Baptisan adalah simbol lahiriah, di mana iman kita timbul dan kita nyatakan iman kita, iman percaya kita, dan kita mengambil keputusan untuk dibaptis. Haleluya. Baptisan juga menegaskan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus, dari komunitas orang-orang percaya, bagian daripada satu kesatuan tubuh Kristus. Mari beri diri dibaptis. Kita akan belajar banyak, boleh tanya, boleh sharing, boleh hubungi para hamba-hamba Tuhan, teman-teman, kakak-kakak, cici-cici, koko-koko. Untuk apa? Untuk pertanyakan apa yang saudara mau tanya dan belajar bersama-sama. Kita sama-sama belajar kok untuk pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, karunia Roh Kudus. Kalau kita sudah mengalami pertobatan, kita sudah mengalami baptisan, kita akan mengalami pimpinan daripada Roh-Nya yang kudus. Perlahan demi perlahan, enggak semata-mata dipenuhi karunia Roh Kudus itu enggak semata-mata berbahasa roh, tapi ada banyak hal lain yang kita bisa belajar di dalamnya. Dan singkat cerita bahwa Roh Kudus akan pimpin kita, akan pimpin saudara dan saya untuk makin mengenal, untuk makin dalam sebagai anak-anaknya. Kita beroleh kesempatan kasih karunia memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu. Kami boleh merenungkan kebenaran firman dan biarlah ada banyak orang-orang yang di sekeliling kami Tuhan terus mau menyebarkan kasih karunia Allah yang luar biasa. Cinta Allah yang luar biasa. Untuk mengalami pengampunan. Untuk mengalami pertobatan. Untuk mengalami pimpinan daripada Roh-Nya yang kudus. Terima kasih. Mampukan kami dan pimpin kami. Untuk kami dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.